Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang mulia ini kembali kita bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah Jumat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya mari kita untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dalam artian berusaha melaksanakan semua perintah Allah. Demikian pula berusaha meninggalkan larangan-larangannya. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung, yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di tanggal 17 bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Bulan Sya'ban ketika itu memang banyak dilupakan oleh umat manusia, yaitu bulan Rajab, antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, yang ketika itu penduduk Mekah juga kebiasaannya adalah mereka berkumpul untuk mencari usaha, berniaga, dan sibuk dengan kegiatan dunia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memasuki bulan Sya'ban, beliau membiasakan memperbanyak puasa sunat. Di samping itu juga kita menyadari bahwa di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yaitu anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita orang yang beriman sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih ketika hari Jumat. Harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Ketika para ulama berpendapat, barang siapa yang bersalawat minimal 10 kali ketika zikir pagi dan petang dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad 10 kali selesai sholat subuh, 10 kali selesai sholat asyar, halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Dia berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah.
Selanjutnya, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah dialihkannya kiblat. Ketika itu Rasulullah salat zuhur di Masjid Qiblatain, turun firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajah engkau ke Masjidil Haram. Dari itu menggambarkan bahwa sesungguhnya Masjid Al-Aqsa adalah termasuk masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk arah kiblat yang pertama. Jamaah rahimakumullah, ketika mempersiapkan bulan suci Ramadan, Ibnu Qayyim sedikit memberikan resep amalan-amalan yang penting kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Kita menyadari bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umurnya pendek-pendek, hanya antara sittin wasab'in, itu yang terbanyak, antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi kelebihan yang diberikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hari-hari mulia, ada amal-amal kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, alif lam mim, 3 huruf diganjar dengan 30 kebajikan pahala yang kita dapatkan. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, misalkan umrah di bulan Ramadan, maka kemuliaannya didapatkan bagaikan dia menunaikan ibadah haji. Ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan khairum minad dunya wa ma fiha, bagaikan dia beribadah 83 tahun. Sungguh kemuliaan umat Rasulullah mendapatkan prioritas besar. Walaupun dengan umur yang pendek, tetapi itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Maka kesempatan bulan Ramadan 1444 Hijriah tidaklah kita sia-siakan begitu saja. Kemungkinan itu adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului, yang mereka juga ingin bertemu dengan bulan Ramadan, yang biasanya kita menyambut bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang tamu agung bulan Ramadan. Dengan demikian ada niat semangat yang tinggi untuk mengumpulkan pundi-pundi amal di dalam bulan Ramadan. Maka banyak pendapat para ulama yang penting kita berusaha melakukannya. Salah satunya Ibnu Qayyim memberikan resep kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Minimal 8 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Berusahalah mentadaburi Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kita yakin Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran akan mampu memberikan petunjuk dan penjelas kepada kita. Selanjutnya penting yang kita lakukan adalah berusaha untuk banyak-banyak mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan motivasi kepada kita. Orang yang membiasakan sholat sunat 12 rakaat riwayat Aisyah dan 10 rakaat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab,
yaitu salat sunat rawatib, maka kemuliaannya banallahu lahu baitam fil jannah, baginya akan dibangunkan sebuah rumah di sorga. Ini salat sunatnya saja, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Maka 12 rakaat terbiasa dia lakukan setiap saat, kecuali dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir Rasulullah melaksanakan sholat sunatnya hanya sholat sunat sebelum subuh. Mengapa demikian? Karena kemuliaan sholat sunat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betapa orang di alam barzah dia bercita-cita ingin kembali ke dunia, walaupun hanya 5 menit saja. Dia siap untuk menukarkan semua kekayaannya yang ada di dunia untuk salat sunat 2 rakaat saja. Kembali ketika dia sudah berada di alam barzah, ingin kembali 5 menit saja atau 2 rakaat saja salat, dia siap untuk menukarkan seluruh kekayaannya. Tetapi hal itu tidak terjadi. Dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, sesungguhnya kami sudah melihat, kami sudah mendengar, dan bahkan orang yang beriman setiap pagi dan petang diperlihatkan tempatnya di sorga. Demikian pula orang yang tidak beriman, orang yang tempatnya di akhirat, di neraka, setiap pagi dan petang akan diperlihatkan baginya neraka. Jamaah rahimakumullah, seandainya kita ini diperlihatkan oleh Allah sekejap saja sorga, maka tidak akan ada kesempatan lagi kita. Mungkin yang terbanyak kita tinggal di masjid saja. Nafsu kita untuk bekerja kehidupan dunia akan hilang. Padahal kita diberi nafsu ingin menjadi orang yang kaya, ingin orang bisa bersedekah, ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak diperlihatkan. Dan ini masih ujian, informasi sudah disampaikan. Demikian pula seandainya kita diperlihatkan neraka sekejap saja, maka tidak akan ada seseorang yang bisa tertawa terbahak-bahak. Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Hanya Rasulullah memang pernah guyon, nenek-nenek tidak akan masuk surga, karena penduduk surga semuanya muda-muda, rata-rata umurnya antara 30 sampai 30 tahun. Semua dalam keadaan prima dan siap untuk menikmati apa yang menjadi hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa zikir akan mampu menenangkan jiwa kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyak zikir-zikir contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Ada tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan, tapi nanti timbangannya di hadirat Allah sungguh sangat berat. Semua kita ingin bekerja yang ringan tapi pahala besar, pekerjaan yang ringan gaji besar, semua kita ingin. Itulah ucapan tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau dengan ucapan tasbih yang lain. Dan zikir yang tertinggi adalah ibadah sholat. Mungkin yang kedua adalah bacaan Al-Quran. Mungkin selanjutnya zikir-zikir yang lain, baik itu tasbih, baik itu salawat, baik itu istighfar dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, mendahulukan cintanya kepada Allah
ketika ada nafsu, hembusan nafsu yang besar untuk mengejar kehidupan dunia. Tidak terlarang kita menjadi orang yang kaya, tidak terlarang kita menjadi orang yang sibuk dengan urusan dunianya. Tetapi yang terlarang kalau kita sampai meninggalkan ibadah salat, maka ibadah yang kita lakukan bukan menjadi halal, tetapi malah menjadi haram ketika dia meninggalkan ibadah salat. Sibuk dengan dunianya sampai-sampai ibadah salat asar tidak dilakukan. Dan ini salat subuh dengan salat asar yang terberat bagi orang-orang munafik. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah di antara waktu-waktu terutama waktu pertengahan, yaitu salat asar. Selanjutnya, membiasakan diri untuk berkhalwat di akhir di sepertiga malam. Banyak-banyaklah berkhalwat, berdialog kepada Allah, memohon doa kepada Allah, melaksanakan ibadah salat sunat, salat tahajud, salat witir dan sebagainya. Karena ketika itulah doa yang sangat diijabah oleh Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu juga menurut riwayat Allah turun ke langit dunia. Barang siapa yang meminta, dia akan diberi. Barang siapa yang bertaubat, maka taubatnya akan diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memohon, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sering-seringlah duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Betapa banyak nasihat-nasihat agama yang terabaikan, seolah-olah itu pesan kono, tidak ada manfaatnya. Tetapi kebahagiaan di akhirat, sadarlah bahwa kita jauh lebih lama akan menikmatinya. Ketika orang berada di alam barzah, dia teringat bagaikan dia hidup di dunia hanya 1/4 jam. Maka Rasulullah menggambarkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabilin. Hiduplah di dunia bagaikan orang yang asing, orang yang tidak dikenal. Kita pergi ke Jawa misalnya, satu jamaah masjid tidak ada yang kenal dengan kita. Kita sibuk dengan urusan kita. Au abiri sabilin, atau bagaikan ketika kita mau menyeberang jalan. Kita menyeberang jalan harus fokus, tidak ada pikiran macam-macam. Maka keselamatan kehidupan kita dunia ini sangat menentukan akan keselamatan kita di akhirat kelak. Ketika berada di alam barzah, ketika kita meniti titian siratal mustaqim, ketika ditimbangnya semua amal kebajikan kita, apakah kita diponis untuk masuk ke surga atau ke neraka? Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok besar umat manusia nanti akan masuk ke surga, dan sekelompok besar nanti umat manusia akan masuk ke neraka. Betapa waktu yang diberikan oleh Allah itu sangat berharga. Maka tidak ada jalan keluar. Yang harus kita lakukan, bagaimana kita memaksimalkan dan bercita-cita ingin menutup kehidupan kita ini dengan husnul khatimah, dan bercita-cita ingin menjadi penghuni surga bersama para nabi, Rasulullah, para ulama dan para rasul terdahulu. Semoga kita mampu menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mampu memperbaiki diri kita, membina jiwa kita menjadi insan-insan muttaqin yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa hazar wa alamu anna Allaha qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa an kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.